Kita coba ke case berikutnya ya. Ini siapa nih yang mungkin mau coba report yang mau dibahas? Siapa tahu ada report existing team nih. Boleh aku ya. Ya, report yang Bu Citra akan share ini report jenis manager qualification. Jadi spesifik ngelihat seseorang dari perspektif kompetensi manajerial. Akan lebih banyak mendalami orang ini sikap-sikapnya yang berhubungan dengan manajerial aja. Gitu. Ya. Oke. Sudah. Yes, mungkin boleh di-share dulu konteksnya. Ini existing team ya kalau nggak salah ya, memang ya. Betul. Ya. Fungsinya apa? Jadi di organisasi saya itu kita bikin assessment untuk existing SDM yang ada di level middle management. Kalau di kami itu job role-nya level koordinator sampai dengan eksekutif yang adalah kepala sekretariat sampai dengan wakil kepala sekretariat gitu. Jadi ini hasilnya kalau di Managers Assessment itu ada 8 segmen ya Mas J ya. Terus konteksnya report yang kita bahas ini satu staff yang belum setahun sih sebetulnya, baru 2 quarter dipromosikan dari level officer yang adalah implementer sekarang jadi ada di level koordinator gitu, supervisor lah. Kalau secara ekspektasi kualifikasi ya, karena organisasi saya itu small team, kalau di core teamnya itu kurang sekitar 40 orang gitu, jadi sebetulnya memang harus punya skill analisa yang cukup baik gitu. Dan juga karena small team, terus kita juga sistem bekerjanya itu hybrid gitu ya, jadi harus punya kemampuan manajerial yang cukup baik karena di organisasi kami itu memang culture-nya lebih ke macromanaging gitu, jadi sulit sekali untuk melakukan skema bekerja dengan micromanaging gitu. Itu sama posisi ini itu meskipun ada di level middle management atau supervisor, karena kita punya istilahnya cabang gitu ya yang ada di kabupaten remote, jadi cukup banyak yang di supervisi gitu, sekitar 10 orang sampai 11 orang, tapi memang bukan di Jakarta karena posisi sekretariat kami kebetulan di Jakarta gitu. Jadi selain dia punya kemampuan time management yang baik karena bekerjanya hybrid, dia juga harus punya skill people management yang baik ya harusnya. Gitu sih. Kalau bidangnya sebetulnya dia ada di mungkin seperti business development, tapi bukan hanya cari channel untuk kolaborasi ya, dia juga punya kewajiban untuk bangun portofolio bisnis gitu. Oke. Teman-teman semua udah dapat konteksnya ya. Jadi nanti kita coba lihat hasilnya dan coba share your opinion. Tapi sebelum kita semua share, nanti Bu Citra kasih komentar dulu ya Bu ya. Hasilnya gimana nih? Monggo. Nah, dari halaman yang pertama aja udah langsung kelihatan gitu ya di bold kalau kurvanya tuh lebih ke kurang gitu. Bahkan dia nggak sampai di garis hijaunya aja belum cukup ya. Gitu ya gitu. Sebetulnya hasil ini kalau kemarin ngobrol sama Mas J itu ada berbagai indikator atau baseline ya, yang mana ada di segmen yang di bawah-bawah gitu. Jadi yang pertama itu kalau di managerial assessment itu ada kompetensi utama yang dilihat sama tim Kaplan sebagai salah satu kompetensi yang dibutuhkan untuk orang yang ada di level manager gitu ya. Nah ini sebenarnya saya tanya karena
cukup menarik gitu hasilnya. Dari 1, 2, 3, sekitar 8 Jadi 8, kompetensi 7 hijau itu semua ya. 7-nya ya cukup. Tadi makanya saya sempat tanya kan, kalau di managerial assessment ini, kurva hijau itu menandakan bahwa dia inkonsisten gitu, situasional. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak, meskipun ada beda-beda nih ya, indikator cukupnya ada yang cenderung ke baik, tapi cenderung ke agak kurang gitu. Tapi tetap hijau. Hanya satu yang cukup menonjol, yang baik sekali itu di kompetensi berhati-hati. Gitu. Oke. Apa ekspektasi yang Bu Citra mau dari fungsinya? Oke, sebenarnya antisipasi langkahnya itu karena kebetulan kita ada penilaian evaluasi kinerja tahunan yang kita bikin. Sebenarnya ada checkpointnya gitu. Sebelum yang tahunan itu kita ada yang tengah tahun gitu, Mas. Jadi ini tuh salah satu objektif kita bikin performa evaluasi kinerja itu kita mau looking back sama, kalau di kami tuh pakainya OKR gitu ya, bukan KPI. Jadi itu bisa memprioritaskan ulang gitu dari yang awalnya target dibuat di awal tahun, terus kita bikin tengah tahun performa kinerja tahun itu tuh bisa dibahas akhirnya, mungkin dengan kemampuan dan kesesuaian ini sebenarnya itu baru mau akan kita bikin di bulan November besok gitu ya. Nah, jadi mungkin perlu di-rearrange gitu target kerjanya yang jadi prioritas. Kayak misalkan dia mungkin berpikir panjangnya itu cenderung kurang ya daripada berhati-hatinya. Jadi mungkin untuk project-project jangka panjang itu harus dengan supervisi yang lebih intens gitu. Karena mungkin dengan kemampuan ini dia hanya bisa berpikir yang harusnya 1 tahun gitu periodenya, dia lebih baik kalau misalkan dia diminta untuk membuat perencanaan 3 bulanan atau 6 bulanan. Itu sih mungkin ya salah satu antisipasi yang bisa aku lakukan dari sisi HR gitu. Oke, thank you Bu Citra. Mungkin buat refresh dikit, tadi kan di awal waktu ada reportnya timnya Pak Ijung, sempat saya mention ya, kalau yang formatnya memunculkan degree kayak gini dan banyak hijaunya, itu situasional. Di reportnya tim Pak Ijung tadi kan analitisnya yang hijau. Analitisnya aja yang situasional, yang tekad apa semuanya kan sangat obvious buat. Nah, kalau yang di case-nya Bu Citra ini, ya 8 kompetensi utama manajerial, 7-nya situasional. 1 yang sangat berhati-hati. Kira-kira, kalau ini kan existing team ya, beda kalau hiring. Kalau hiring kan kita berarti bisa cari kandidat yang lain. Nah, kira-kira coba dengan informasi yang sudah ada, apa aja kira-kira usulan langkah antisipasi nih yang mungkin kita bisa share ke Bu Citra? Ada yang mau coba kasih komen nggak? Entah coba kasih pandangan, atau coba clarifying, atau coba tanya beberapa sikap nih. Izin Pak J. Brenda, yes. Ya, saya dari tadi kan menyimak ya. Artinya ini juga sesuatu yang baru buat kami. Tapi dalam case-nya Bu Citra, tadi dikatakan ini existing team. Berbeda ya dengan Pak Ijung, which is akan hire atau baru hire lah. Baru hire, yes. Nah, yang tadi saya agak bingung, katanya kalau color hijau itu adalah inconsistent ya, kalau nggak salah saya dengar ya. Situasional, yes, situasional. Sedangkan kalau yang biru tuh mungkin naturally itu adalah sifat dasarnya dia. Yes, obviously itu sudah akan kelihatan memang itu sesuatu yang konsisten, kuat. Kalau ini konsisten kuat ya, kalau merah berarti konsisten cenderung lemah. Nah, kalau melihat dari grafik ini atau dari report ini, which is 1, 2, 3, 4, itu hampir semuanya kan itu inconsistent gitu ya. Bisakah saya simpulkan apakah tanda petik orang ini memang memaksa dirinya ketika bekerja itu bukan dirinya? Bisa nggak diomong seperti itu?
untuk Oke. posisinya dia, karena memang kalau udah existing karyawan dan kebetulan kami juga ada rencana ke sana ya, maksudnya kita mau melakukan penilaian, maksudnya saran dari Pak J kalau misalnya dengan report seperti ini, what should we do ya Pak? Oke, Pak. Oke, that's a good question, bro. Pak Indra, thank you. Ya. Nanti aku coba akan jawab ya. Tapi pertanyaan ini bisa jadi bahan refleksi buat kita semua nih yang di sini nih. Betul. Thank you. Oke, ada yang mau coba nanggepin? Mungkin kita perlu tahu dulu apa yang potensi ini atau attitude ini yang dibutuhkan dan tidak diperlukan di dalam fungsi. Itu dulu yang menjadi dasar supaya kita bisa fokus pada area-area mana yang mau kita Langkah preventif ya, Pak? Iya, betul. Gitu. Itu sih tambahan saya. Thank you, Pak Ditya. Oke, saya coba jawab yang tadi Pak Hendra tanyakan, dan mungkin juga ini bisa jadi insight buat teman-teman ya. Jadi memang betul tadi yang Pak Aditya juga sampaikan, kita harus clear dulu apa ekspektasi fungsi. Tadi kalau Bu Citra kan sudah sangat clear, oh ya berarti kalau kayak gini kita jangan kasih dia tugas-tugas yang memang perlu planning yang butuh jangka panjang. Kenapa? Karena berpikir panjangnya nggak terlalu kuat. Itu satu poin, udahan satu insight. Kalau memang timnya berpikir panjangnya nggak terlalu kuat, ya jangan expect dia untuk berpikir yang sangat long term. Karena berpikir panjang itu salah satunya sebenarnya kan kenapa masuk di bagian kompetensinya manajerial. Karena di level manajerial sebenarnya kan juga salah satu yang dibutuhkan kompleksitas berpikir ya. Kompleksitas berpikir, kompleksitas untuk memikirkan skenario A, B, C, D, E. Bahkan ya kalau terlalu saking kuatnya bisa jadi overthinking ya, mikir yang belum perlu udah dipikirin dulu, tapi di satu sisi sebenarnya itu kan yang perlu dibutuhkan. Nah, untuk menjawab yang Pak Indra tadi sampaikan juga, mungkin saya akan coba jawabnya pakai ini. Kalau banyak yang situasional seperti ini, artinya sikap-sikapnya dia ini cenderung ada karakter ya wait and see, observing. Kadang juga sangat ya kalau misalnya sebanyak ini sih ada unsur moody-nya ya. Moody-nya salah satunya sangat kentara banget itu loh. Nah, kalau case-nya seperti ini, biasanya kita akan sarankan leadernya, direct leader ataupun yang memang top leadernya, itu yang memang perlu coba kenal orang ini. Karena bisa jadi kalau kita nggak tahu apa yang jadi triggernya, hot buttonnya apa, bisa jadi ya kita sangat dikendalikan situasi. Kita expect dia untuk dedikasinya muncul, tapi ternyata kita nggak tahu hot buttonnya apa, ketika dibutuhkan malah dia nggak put effort. Sebaliknya gitu kan. Data kolektor, ini cukupan ya situasional, walaupun udah ngarahnya ke kuat, tapi tetap situasional. Tapi kalau kita nggak tahu apa yang jadi triggernya dia untuk kalau ada informasi itu dia mau go deeper, dig deeper, ya dia akan cenderung ya udahlah nih sekilas-sekilas doang cukup lah bagi dia. Padahal kita ngerasa butuh dia untuk gali informasi lebih jauh. Jadi selain tadi Bu Citra bilang kita coba kasih antisipasinya dengan tugas-tugas yang mungkin jangan terlalu long term, ada baiknya digali apa yang akan men-trigger dia untuk membahas topik-topik ini, atau apa yang bisa men-trigger dia untuk mau collect data lebih dalam, strategic thinkingnya lebih tajam, itu apa? Contoh ya, ada klien kita yang dia bisa ya nggak tahu cara ngobrolnya gimana, ya itu memang tergantung one-on-one-nya setiap leader. Dia bisa notice kalau kayaknya kalau pendekatannya dikaitkan dengan AI, itu kok kayaknya langsung omongannya tuh bisa sangat smart dan sangat kemana-mana banget. Oke, berarti dia harus coba kaitkan dengan apa nih yang bisa dihubungin dengan AI. Bumbu-bumbu AI-nya kudu dibanyakin. Ada juga yang dia notice sangat dipengaruhi sampai people. Kalau yang ngomong adalah ini, itu kayak udah langsung apapun bisa jalan. Tapi kalau yang ngomong orang lain, topik yang sama, nggak jalan. Justru kalau banyak ijonya,
Dan kalau memang fungsinya dia memang perlu banyak observing, wait and see, jangan terlalu kelihatan, ya ini kita butuhin orang yang banyak hijaunya. Cuman downside-nya memang agak sulit ditebak. Kadang bisa bagi orang yang sama ini dilihat oleh dua temen yang berbeda, bisa jadi punya pendapat yang berbeda. Saya misalnya kenal, saya mungkin aja bilang, enggak, orangnya kayaknya tuh kalau ngolek informasi tuh detail banget, kalau nanya tuh dalam banget. Tapi mungkin Bu Citra akan ngerasa, apaan? Kalau ngelihat informasi cuma sekilas-sekilas doang, ya itu efeknya kalau yang hijau ini. Justru kita perlu gali, apa yang bikin dia tuh mau go deeper? Apa yang bikin sikap-sikap ini lebih konsisten? Memang tadi kalau Pak Hendra bilang, apakah dia berarti kayak, mungkin istilahnya not being himself gitu ya Pak Hendra ya, istilahnya tadi yang mau ditanyain ya? Betul Pak Jaya. Ya. Belum tentu kita mungkin jangan, kurang tepat kalau langsung bilang dia nggak being himself. Cuman dia ini cenderung akhirnya sangat wait and see banget. Jadinya banyak cabang begitu. Tapi baik lagi, kalau memang fungsinya butuh dia memang harus bisa dua arah, ya ini cocok. Oke, makasih Pak. Gitu, teman-teman. Bu Citra, jawab? Tercerahkan. Tercerahkan. Oke. Dan memang buat teman-teman juga, kalau memang lihat ada dapat hasil yang banyak hijaunya, memang itu PR. Ini yang kadang kita bisa bilang, kalau banyak hijaunya itu kadang-kadang yang kita lihat itu adalah alternate karakternya dia. Karena karakter sebenarnya jadi nggak tahu, karena ya sangat tengah-tengah gitu loh.